Hai, selamat datang di channel MRR Movie Room Recap. Di sini aku bakal ngebahas alur cerita film dengan cara yang simple, cepat, dan gampang dipahami. Buat kamu yang nggak sempat nonton atau yang pengen ngerti ceritanya tanpa ribet, pantengin aja channel aku ya. Aku bakal ceritain semuanya buat kamu. Jadi kamu tetap bisa menikmati ceritanya tanpa harus nonton lama-lama. Oke, yuk kita langsung masuk ke ceritanya. Berselang 3 tahun berlalu, sejak seluruh dunia caruk-marut oleh makhluk mengerikan. Makhluk tersebut muncul dari lubang-lubang besar. Mereka menyebutnya Reaper. Makhluk ini hampir gak bisa dibunuh. Cepat, ganas, dan selalu memburu manusia. Satu-satunya cara buat selamat adalah naik ke tempat tinggi. Lebih dari 8.000 kaki. Kalau turun ke bawah, itu sama aja bunuh diri. Di tengah dunia yang kacau ini, kita kenalan sama seorang ayah bernama Will dan anaknya Hunter. Suatu hari, Hunter nekat turun ke area berbahaya, tempat yang penuh kenangan tentang ibunya. Hunter ini punya kondisi kesehatan yang cukup serius dan butuh perawatan khusus. Sebagai ayah, Will jelas takut kehilangan anaknya. Masalah makin besar. Kondisi Hunter memburuk. Dia butuh alat medis penting berupa filter. Dan satu-satunya tempat yang mungkin punya ada di kota Boulder. Masalahnya, tempat itu penuh Reaper. Pagi itu, Will membawa Hunter memancing di danau kecil dekat refuge. Mereka tertawa, bercanda, dan Will mengajari anaknya teknik bertahan hidup. Cara membaca angin, cara menyembunyikan jejak, cara menghadapi ketakutan. Will memberikan hadiah sederhana, tapi penuh makna. Hunter tersenyum lebar, matanya berbinar. Untuk sesaat, dunia seolah normal lagi. Sesaat, Hunter memastikan kembali apakah ayahnya akan benar pergi. Ayahnya mengatakan tetap akan turun ke bawah, ke kota lama di Boulder. Ayahnya akan ambil filter oksigen baru untuk Hunter. Ayahnya berjanji akan kembali. Tapi kalau ayahnya nggak pergi sekarang, Hunter nggak akan bisa bernafas lagi. Will menahan air mata, tapi tekadnya sudah bulat. Dia tahu risiko yang dihadapi. Turun ke bawah garis aman 8.000 kaki berarti masuk ke wilayah Reaper. Tapi demi anaknya, dia rela mati. Malam sebelum keberangkatan, Hunter kembali sesak. Tapi filter pun sudah tak ada. Will terpaksa menyuntikkan obat agar memulihkan keadaan anaknya. Hunter menderita penyakit paru-paru yang serius. Dia bergantung sepenuhnya pada mesin oksigen dan filter oksigen khusus. Tanpa filter itu, napasnya akan sesak dan nyawanya terancam. Will adalah ayah yang penuh kasih, tapi juga penuh trauma. Istrinya, Tara, tewas 3 tahun lalu saat ikut ekspedisi berbahaya membunuh Reaper bersama seorang ilmuwan bernama Nina. Will masih menyalahkan Nina atas kematian istrinya. Tapi sekarang, persediaan filter oksigen Hunter sudah habis. Ia terpaksa harus mengajak Nina untuk menunjukkan jalan, dan Nina memang mengetahui hal tentang Reaper tersebut. Nina, seorang ilmuwan dingin, penuh dendam dan trauma yang selama 3 tahun mencoba mencari cara membunuh Reaper. Awalnya, ia enggan menemani Will ke Boulder karena ia tahu itu hal yang mustahil, dan ia sama sekali tak ingin ada korban lagi. Tapi, mengingat dia pun masih punya misi sendiri, yaitu kembali ke laboratorium lamanya di Boulder untuk menyelesaikan penelitian. Keesokan harinya, Will mempersiapkan senjata di rumah temannya. Ternyata, Katie meminta ikut menemani mereka. Katie adalah sahabat Will dan almarhumah istrinya. Will tidak mengizinkannya, begitu juga Nina, hingga terjadi perdebatan. Tapi tekad Katie begitu kuat. Ia sudah bosan hidup di gunung yang aman tapi membosankan. Dia ingin merasakan hidup lagi, meski harus berhadapan maut. Akhirnya, 3 orang ini memulai perjalanan menegangkan yang penuh aksi perdebatan serta emosi antara Katie dan Nina. Sedalam perjalanan, mereka melihat mobil bekas dan menemukan beberapa barang yang dapat bermanfaat.
Nina pun juga menemukan sisik Reaper dan membawanya agar ia bisa gunakan untuk penelitian nanti. Mereka melewati hutan yang gelap, dan tibalah mereka di area ski berada di ketinggian 7.620 kaki. Sedangkan mereka harus tetap berada di ketinggian aman, yaitu 8.000 kaki. Untuk mencapai itu, mereka harus berjalan sekitar 10-15 menit untuk berada di titik aman. Tapi Nina berkata itu bukan waktu yang cukup. Mereka harus lebih cepat. Sehingga jika mereka ingin tetap hidup, mereka harus menaiki lift ski. Dan itu pun juga tak mudah, karena mesin lift sudah terbengkalai selama 3 tahun. Reaper mulai muncul. Suaranya seperti dengungan mengerikan, bayangannya seperti mimpi buruk yang hidup. Dan saat mengetahui keberadaan Reaper, Will cepat-cepat naik ke atas untuk menghidupkan mesin, dan Katie mulai menembaki Reaper. Will berhasil menghidupkan lift dan menaiki lift bersama Nina. Aksi kejar-kejaran pun menegangkan. Dari kejauhan, Katie masih di bawah, si Reaper masih ngejar. Larinya konsisten, nggak pakai drama, kayak orang yang sudah terbiasa ngejar target hidup. Saat akhirnya mencapai ketinggian, Katie nekat melompat, berusaha meraih lift yang dinaiki Will dan Nina. Namun apa daya, ujung kakinya tak berhasil menggapai. Beruntung, tangannya masih sempat meraih dan berpegangan pada Will. Tubuhnya menggantung di udara, dengan kedua kaki melayang, rapuh, seolah kapan saja bisa menjadi santapan Reaper yang terus mendekat. Genggaman itu tak bertahan lama, Katie terjatuh, diikuti Will dan Nina turun dari lift ski. Mereka sekuat tenaga berlari ke titik aman, yaitu 8.000 kaki. Langkah mereka semakin cepat saat penanda ketinggian mulai terlihat. Dan akhirnya keberuntungan masih bersama mereka. Mereka melewati batas itu hampir bersamaan, jatuh berlutut, napas mereka kacau. Untuk sesaat, dunia terasa hening. Tak ada suara langkah, tak ada kejaran. Esokan paginya, mereka sudah berada di tambang Calway di ketinggian 8.092 kaki. Untuk sampai ke boulder, mereka harus melewati terowongan tambang tua yang berjarak 291 yard. Lebih cepat dibandingkan berjalan di atas, tapi resikonya lebih tinggi. Setiap langkah semakin rendah ketinggiannya, semakin dekat bahaya. Apalagi bawah tanah adalah tempat mereka. Reaper pun dapat segera melacak setiap CO2 yang kita hirup. Dengan rasa cemas mereka terus melewati tambang tua tersebut. Hingga tanpa Will ketahui, ternyata pintu tambang tersebut telah ditutup. Sehingga menambah mimpi buruk mereka. Karena mau tidak mau mereka harus makin turun ke level 7 agar bisa keluar dari terowongan tersebut. Ketegangan dalam kegelapan muncul kembali. Reaper mengejar mereka lagi sampai terperangkap di sisi yang sempit. Nina memberi solusi untuk mereka menahan nafas lalu meleparkan flare ke sisi lain. Lalu mereka segera melarikan diri kembali. Sekiranya Katie merasa menemukan jalan keluar. Tapi sayangnya ternyata dia berpapasan dengan Reaper dan langsung menusuk dadanya dengan tentakelnya. Will yang melihatnya secara langsung benar-benar terpukul. Tapi mereka harus tetap bergerak. Tidak ada waktu untuk diam apalagi merenung. Nina menemukan tangga ke atas. Dengan cepat mereka menaikinya dan akhirnya mereka keluar dengan selamat. Sore harinya, mereka menemukan rumah serta mobil yang ditinggalkan oleh pemiliknya. Nina mulai membuka hati soal penelitiannya. Menurut penelitiannya, Reaper tidak bisa ditembus dengan senjata apapun, karena sisiknya bermuatan listrik. Jadi, menurut Nina, harus membuat peluru ajaib, yaitu peluru yang dilapisi bahan kimia yang bisa menembus sisiknya. Paginya, mereka melanjutkan kembali perjalanannya, hingga sampai di rumah sakit Boulder yang sudah porak-poranda. Dengan cepat, mereka mencari apa yang mereka butuhkan. Filter oksigen berhasil ditemukan, tapi Reaper mengejar mereka. Hampir saja chaos. Tapi Will memiliki ide meledakkan tabung gas oksigen, sehingga Reaper terhempas keluar dari atas rumah sakit. Tapi itu belum cukup. Nina harus berhasil menyelesaikan formula rahasianya di laboratorium. Mereka berdebat dengan misi mereka masing-masing. Will tak punya pilihan. Ia tak bisa menolaknya. Misi mencari cara membunuh Reaper memang harus tetap dilakukan. Sampailah mereka di laboratorium Boulder yang berada di ketinggian 5.867 kaki. Nina akhirnya meminta Will untuk meninggalkannya.
bukan karena menyerah. Justru sebaliknya, ia tahu waktu mereka tidak banyak, dan Will harus kembali demi Hunter. Dengan berat hati, Will pergi. Ia meninggalkan Nina sendirian, kembali ke jalannya masing-masing. Sementara itu, Nina melanjutkan penelitiannya. Berkali-kali ia gagal. Percobaan demi percobaan tidak membuahkan hasil. Namun, ia tidak berhenti. Tidak kali ini. Tidak setelah semua yang mereka lewati. Di sisi lain, perjalanan pulang Will tidak berjalan mulus. Di tengah jalan, ban mobilnya tiba-tiba pecah. Kendaraan itu kehilangan kendali, terguling, dan menghantam keras. Semuanya gelap sejenak. Saat sadar, Will langsung bangkit. Tanpa pikir panjang, ia berlari. Namun nasib belum berpihak padanya. Ia justru terperangkap, dikepung oleh beberapa Reaper. Langkah mereka perlahan mendekat. Tenang, pasti, tak memberi ruang untuk kabur. Will hampir putus asa. Hingga satu tembakan memecah keheningan. Nina muncul. Ia menembakkan peluru hasil penelitiannya. Peluru ajaib yang akhirnya berhasil. Reaper yang terkena langsung hancur. Tubuhnya pecah menjadi kepingan-kepingan logam. Disitulah kebenaran terungkap. Reaper bukan makhluk alamiah. Mereka mesin. Mereka robot. Diciptakan. Dan kini, manusia akhirnya tahu cara membunuh mereka. Dengan senjata khusus berbasis bahan kimia yang dirancang Nina. Klimaks film ini terasa benar-benar epik. Perjalanan mereka bukan cuma soal bertahan hidup, tapi juga perubahan. Di akhir cerita, Will berhasil kembali ke pegunungan dengan membawa filter baru untuk Hunter. Tapi lebih dari itu, mereka membawa harapan. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, manusia punya cara untuk melawan Reaper. Di adegan penutup, sebuah bendera bajak laut dikibarkan di puncak gunung. Simbol perlawanan. Manusia tidak lagi hanya bersembunyi. Mereka siap berburu balik. Elevation 2024 bukan sekedar film monster. Ini adalah cerita tentang pengorbanan seorang ayah, tentang menghadapi trauma, dan tentang menemukan kekuatan di saat segalanya terasa mustahil. Dengan aksi yang intens, visual pegunungan yang memukau, dan chemistry antar karakter yang kuat, film ini berhasil bikin tegang, sedih, sekaligus terharu. Jadi, wajib banget nonton versi fullnya ya.